Baik. Kemudian tangisan yang dibolehkan. Misalnya tangisan apa? Tangisan karena diomelin suami. Diomelin istri juga bisa bikin nangis, tapi biasanya yang lebih bikin nangis diomelin apa? Suami. Diomelin suami, disakiti hati suami, ya. Nangis karena nangis tabi'i, itu sedih sehingga nangis, bukan karena Allah kan sedih nggak kuat. Ini ada ujian, nangis, atau karena marah kemudian menangis. Namanya tangis tabi'i, ya. Ini diperbolehkan selama tidak berlebihan sehingga melakukan hal-hal yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang dilarang oleh Nabi adalah niyahah. Niyahah termasuk dosa besar. Rasulullah SAW berkata, "An-naihatu illam tatub." Ya, illam tatub qabla mautiha yuqamu 'alaiha yaumal qiyamah, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min jarab, ya. Kata Rasulullah SAW, kalau wanita yang suka niyaha, yaitu meratap, tidak bertobat sebelum matinya, maka pada hari kiamat dia akan didatangkan, dihadirkan, kemudian dia akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari tembaga yang dipanaskan, kemudian dari mantel yang membuat gatal, ya. Min jarab itu pakaian yang bikin gatal-gatal ke dia, gatal-gatal tubuhnya, ya. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu thiyabun min qatiran wa sirbalun min jarab, ya. Thiyabun min qatiran, itu qatiran ada dua pendapat. Pendapat pertama itu sejenis tumbuhan yang kemudian diambil sarinya dari buah tertentu, kemudian diambil sarinya, kemudian dicatkan kepada onta yang terkena penyakit gatal-gatal, sehingga gatal-gatalnya jadi kebakar dengan cairan tersebut. Nah, cairan tersebut sangat mudah terbakar. Ini pendapat pertama, sehingga qatiran ditempelkan pada tubuh wanita yang meratap, kemudian dibakar sehingga tubuhnya semakin kuat terbakar. Ada yang mengatakan qatiran maksudnya tembaga yang dipanaskan sehingga ditempelkan pada tubuh wanita tersebut. Yang kedua, sirbalun min jarab, dipakai juga pakaian buat dia menimbulkan gatal, disiksa dengan dua siksaan. An-naihah adalah wanita yang meratap berlebihan. Kalau menangis tanpa berlebihan tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi tadi menangis, sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha ketika ayahnya meninggal dia pun menangis. Yang tidak boleh adalah menangis berlebihan, meratap. Dan bentuk ratapan banyak, di antara bentuk niyaha seperti mukul-mukul tubuh, menampar-nampar pipi, menjabat-jabat rambut, memukulkan kepala di tembok, kemudian berteriak-teriak tentang kebaikan orang yang meninggal. Kenapa kamu pergi? Kamu baik sekali, kamu begini, kamu begini. Wah, itu sangat menunjukkan, menyebut kebaikannya sambil teriak-teriak. Ini disebut dengan nadab. Nadab ini bagian daripada niyahah. Tangisan yang disertai dengan seperti perbuatan-perbuatan yang menunjukkan protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangisan seperti ini tidak boleh. Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, ada wanita-wanita menangis. Rasulullah suruh mereka, kata Rasulullah kepada seorang sahabat, suruh mereka diam. Kata dia, saya sudah kesana Rasulullah, mereka tidak mau diam, nangis terus. Kemudian balik lagi, ya Rasulullah, mereka tidak, suruh mereka diam. Kesana lagi ternyata tidak mau diam. Kata dia, kami lelaki terdominasi sama ibu-ibu. Akhirnya kata Rasulullah mengatakan, semoga Allah penuhi mulut mereka dengan apa, saya lupa doa Nabi, tapi intinya mereka terlalu berlebihan dalam menangis. Makin tidak boleh. Ibu-ibu, apapun kondisi yang kita hadapi, maka tidak boleh sedih berlebihan. Tidak boleh sedih berlebihan. Setan ingin kita sedih berlebihan, menangis melulu, sehingga akhirnya kita tidak bisa beraktivitas untuk kemaslahatan kita. Akhirnya kita kurang ngaji, kurang sholat, kurang bisa ngurus anak-anak, kurang bisa ngurus suami. Akhirnya tangisan kita hanyalah mudarat. Oleh karenanya tangisan karena sedih menghadapi problem itu boleh, tetapi tidak boleh teriak-teriak yang menunjukkan protes. Nabi Yakub alaihissalam sedihnya luar biasa, tetapi dia hanya mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah.
Saya hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menangis dalam rangka protes kepada Allah, tetapi dia mengeluhkan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, yang sering menangis biasanya ibu-ibu. Makanya dalam lafal tentang niyaha Rasulullah mengatakan an-naihatu, wanita. Rasulullah tidak mengatakan an-naih, laki-laki. Kenapa? Karena banyak yang terjerumus dalam niyaha, meratapi mayat yang sudah meninggal, kebanyakannya adalah wanita. Maka tangisan yang disertai ratapan ini bukan tangisan ibadah, bahkan tangisan yang merupakan dosa, ya. Di antara tangisan juga disebutlah tangisan karena bahagia. Tangisan karena bahagia. Seorang bahagia bisa terharu akhirnya menangis. Seperti yang disebut dalam riwayat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha masih kecil, ketika yaitu sekitar umur ketika menjelang hijrah ya. Sudah jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Aisyah dinikahi pada usia 6 tahun. 9 tahun baru Nabi setelah berhijrah baru serumah dengan Aisyah. Intinya ketika Abu Bakar ingin berhijrah, maka ditahan oleh Nabi. Rasulullah berkata, la'alla suhbah, ya Abu Bakar jangan dulu hijrah, siapa tahu kau menemaniku dalam berhijrah. Dan ini yang dicintai dan inginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bisa menemani Nabi dalam perjalanan maut. Para sahabat sudah berhijrah, sudah banyak berhijrah, tinggal segelintir orang, sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah Abu Bakar di siang hari, mutalassiman, sambil tutup wajahnya. Kemudian Rasulullah kabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya as-suhbah, wahai Abu Bakar, kau akan menemani aku dalam perjalanan hijrah. Maka ketika itu Abu Bakar menangis, saking terharu, saking gembiranya. Aisyah dalam riwayat mengatakan, aku baru tahu ada orang menangis karena gembira pada hari itu, ya. Pada hari itu. Jadi benar terkadang kita gembira, kita menangis karena saking gembiranya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model-model tangisan, ya. Ada tangis ibadah, ada tangis tabi'i, dan ada tangis yang diharamkan, ya. Maka seorang berusaha kalau menangis beribadah, dan tangisan itu berusaha dia karena Allah Subhanahu wa taala, karena tangisan juga rawan, apalagi di hadapan banyak orang, rawan untuk riya. Apalagi ada sebagian orang enggak nangis, dia ambil tisu, lap-lap ini padahal nggak ada air tangis, ya. Mungkin dicolok matanya biar nangis. Nggak ada air nangis, nggak ada air nangis. Kemudian menunjukkan saya lagi nangis nih, ngambil nangis, ya. Oleh karena banyak ulama yang berusaha menyembunyikan tangisan mereka ketika di hadapan banyak orang, ya. Seperti salah seorang, kalau tidak salah, Ayyub As-Sikhtiyani, atau seorang ulama salaf, ketika dia menyampaikan hadis-hadis Nabi, dia pun menangis, dia berhenti. Ketika dia berhenti, dia mengatakan az-zukamu syadid, sungguhnya pilek itu berat. Az-zukamu syadid, pilek itu berat. Padahal dia tidak pilek, cuma dia bilang, dia mengabarkan, dia bukan bilang saya sedang pilek, tapi dia bilang pilek itu apa? Berat, ya. Sebagaimana masyayikh kita juga banyak di antara mereka kalau menangis mereka diam, tahan untuk bisa menahan tangisan, khawatir orang menyangka yang berlebihan, ya, dan macam-macam. Bukan melepaskan tangisan karena menjaga hati tidak mudah, tidak mudah. Betapa orang sering nangis kemudian timbul dalam hatinya ujub dengan dirinya atau kagum dengan dirinya, bisa menangis dan yang lainnya. Kita bahwasanya ibadah banyak, ya, di antara ibadah menangis dan tidak harus menangis. Betapa banyak orang tanpa menangis pun bisa masuk surga, ya. Orang berjihad di jalan Allah tanpa menangis, orang bantu anak yatim, bantu para janda, bantu fakir miskin tanpa menangis bisa masuk apa? Surga. Oleh karena ketika seorang menangis pun hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala.